Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan buat Q&A, yay! Jadi pertanyaannya aku tanya di grup subscribers aku. Jadi aku lagi iseng-iseng gitu malam-malam, tiba-tiba mereka bilang katanya buat video Q&A aja. Terus aku langsung buat kayak notes gitu, terus suruh mereka komen. Jadi ini pertanyaannya dari grup subscribers aku. So, oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Dari Dewi Trisna. Kalau lagi jerawatan mukanya diapain? Pakai obat jerawat apa? Kalau aku lagi jerawatan, aku pakai facial washnya RH, sama aku pakai obat jerawat dari Clean and Clear yang apa tuh, yang gel gitu deh bentuknya gitu, yang gel pokoknya. Terus dari Alivia, Kanat dulu IPA apa IPS? Dulu aku IPS. Terus dari Awa, Kanata dulu pernah gendut nggak kak? Kalau pernah, gimana cara kakak untuk kurusin badannya kembali? Aku nggak pernah gendut. Titik gendut aku paling sekarang itu, aduh taruh deh, minum dulu. Oke. Aku nggak pernah gendut. Titik kegendutan aku paling parah itu yang sekarang. Jadi badanku yang dulu-dulu tuh nggak pernah bisa gendut. Sampai dulu pas aku SMA tuh aku berharap banget aku bisa gendut. Justru sekarang malah terlalu over. Jadi tahap paling gendut aku sekarang, cara kurusin badannya nggak tahu karena belum dapat cara buat dapat kurus lagi. Paling sih mungkin olahraga kali ya, sama makannya gitu. Terus dari Dela, grup Banana Narsis menurut kakak gimana? Membersnya gimana? Terus awalnya pas di YouTube nyangka nggak bakal banyak yang kenal, support kakak sampai kayak gini. For your information yang belum gabung di grup subscribers aku itu, Banana Narsis itu nama grup subscribers aku. Jadi ya pokoknya buat kalian yang nggak tahu, Banana Narsis itu nama grup dari subscribers aku. Membersnya itu lucu-lucu banget, baik-baik banget, terus rame-rame banget sih parah, dan gak kenal rasa capek parah. Jadi tuh aku buat 4 kali grup, itu tuh isinya itu ada kicker semua, sampai akhirnya aku buka satu, aku pilih satu orang gitu buat jadi kayak admin dari semuanya. Jadi dia yang invitein kayak manual gitu, jadi udah susah sih buat kickersnya. Ya gitu deh, pokoknya seneng banget. Terus awalnya pas di YouTube nyangka nggak bakal banyak yang kenal, nggak nyangka sama sekali, karena dan support kakak sampai kayak gini, karena ya nggak nyangka aja sih, karena kan dulu apalagi videoku kan kayak mabuk banget gitu kan, jadi kayak ya nggak nyangka aja gitu ternyata bakal banyak yang suka dan support. By the way, maaf ya kalau misalnya suaraku rada-rada aneh karena aku lagi batuk. Terus dari Lia, kak risih, gak risih ya poninya pendek gitu? Enggak sih, karena aku emang suka poni yang gak panjang gitu kan. Jadi aku suka poni yang pendek, jadi bisa dibelah dua. Dan karena poni aku kan belatang, poni aku kan poni rata waktu yang kemarin. Jadi setiap panjang aku potong lagi, panjang aku potong lagi. Jadi gak panjang-panjang. Jadi kalau aku pengen pakai poni aku pakai, kalau enggak ya aku belah. Jadi kayak ya gitu deh, dan gak gengges sih karena aku emang suka. Terus dari Dewi Trisna, tips biar kalau nyatok tahan lama. Aku itu sebenarnya awalnya tuh bener-bener rambut yang tipikal nggak bisa dicatok gitu, jadi sekali nyatok lurus, sekali nyatok lurus. Nah terus mungkin karena keseringan nyatok jadinya nggak tahu deh, tiba-tiba kayak keset sendiri gitu. Jadi aku nggak tahu gimana cara lebih lamanya. Mungkin kalau misalnya mau lama pakai hairspray kali ya. Tapi kalau aku sih ini awalnya memang bener-bener lempes banget gitu, tapi lama-lama karena keseringan nyatok jadinya ya udah ngebentuk aja sendiri gitu. Sama jendai sih, itu penting banget. Terus dari Farah RF, outfit Kanata kalau lagi jalan ke mall gimana? Ya susah ya jawabnya. Sebagian besar outfit aku itu kalau pergi kayak di video yang outfit kampus outfit ya kalau nggak salah. Ya kayak gitu-gitu aja sih. Aku lebih suka yang kayak street style gitu, dan nggak ribet-ribet gitu. Pokoknya yang gaya-gaya street style gitu aku suka. Terus dari Maharani Ananda Muza, sama Kak Fikar udah berapa lama? Kalian beda agama, sering berantem nggak? Siapa yang posesif? Sama Fikar udah tahun ini tuh 5 tahun.
Beda agama iya, sering berantem kadang sih, tapi kalau aku lagi PMS emang kayaknya almost everyday. Yang paling posesif aku. Dari Carissa Bonita, brand makeup terfave. Itu brand makeup terfavorit aku itu dari NYX atau NYX, aku masih nggak tahu nyebutnya gimana sebenarnya sampai sekarang. Dan Maybelline sih, parah, aku hampir ngoleksi semua stuff dari Maybelline. Dan yang baru-baru brand lokal deh kayaknya ya, aku juga nggak tahu, itu Catrice, itu bagus-bagus banget. Aku excited banget mau coba semuanya. Aku kebanyakan sukanya drugstore sih. Dari Audi, kangen sama masa-masa SMA manja gemilang nggak kak? Yang paling dikangenin apa sih? Kalau bisa dibilang kangen sih ya kangen. Yang paling dikangenin tuh ya bandelnya, kayak cabut pelajaran dan lain-lain gitu. Atau nggak belajar, karena di 3 kan dulu zaman angkatan aku tuh nggak pernah belajar kan, kayak gabut banget gitu. Jadi kayak kangen sih masa-masa gabut ke sekolah, kayak cuma tidur makan main, tidur makan main. Sedangkan sekarang di kuliah harus bener-bener makan aja kayak dihitung gitu loh berapa menit. Dari Lia lagi, kak agama apa? Aku agamanya Kristen Battle. Dari Dinda, motivasi buat anak remaja biar nggak malu-maluin kayak aku nggak mau nyebut namanya. Gimana ya, aku nggak bisa bilang dia itu malu-maluin atau enggak, cuman maksudnya yang aku miris dari anak-anak zaman sekarang itu, maksudnya apa ya, si karakter ini yang hype banget dibicarain sama orang-orang, ya kalian tahu lah pasti siapa, si Awe. Ya sebenarnya dia tuh nggak sepenuhnya salah ya, karena kan dia menjadi diri dia sendiri gitu. Emang sih dia sebenarnya salah karena dia ngasih konten di luar pemikiran dia yang harusnya tuh dia tahu gitu loh, ini ada anak kecil yang nonton. Nah tapi selain itu juga gimana ya, dia kan banyak juga ya fansnya. Jadi maksudnya ya emang cerminan anak remaja zaman sekarang di Indonesia itu panutannya kayak dia, walaupun emang nggak semuanya, tapi hampir sebagian besar itu panutan anak remaja di Indonesia itu yang seperti dia gitu loh. Jadi ya sebenarnya dia nggak salah banyak gitu. Emang berarti kan mirisnya anak-anak remaja zaman sekarang. Nah salahnya kreator-kreator juga itu kayak banyak juga kan kreator yang konten-kontennya tuh nge-filter gitu loh, kayak dia nggak nyadar gitu loh, nanti bakal ada anak kecil yang nonton dan segala macam. Cuman ya motivasinya apa ya? Ya just be yourself sih deh, nggak sih, kamu harus jadi diri kamu sendiri, tapi apa ya, kamu juga bisa bedain gitu loh mana yang salah mana yang benar gitu. Karena kalau gimana ya, once kamu ngelakuin kesalahan itu yang dipandang bukan cuma kamu doang gitu loh, bahkan bisa teman-teman kamu, bisa orang tua kamu gitu loh. Jadi yang malu bukan cuma kamu doang gitu. Jadi kayak apa ya, kamu harus mikir gitu kalau misalnya kamu mau melakukan kesalahan, dampaknya kalau mau melakukan hal negatif, dampaknya itu gak cuma ke diri kamu doang gitu. Terus dari Carissa Bonita lagi, suka fotografi sejak kapan? Nah, aku mulai tahu kalau aku suka yang berbau-bau art itu SMA kayaknya, SMA kelas 1. Terus mulai diasah sampai sekarang. Terus dari Zizi, ini menarik. Ceritain dong Nat, gimana rasanya kuliah di psikologi? Ngapain aja, pelajarannya gimana dan apa aja? Terus enak atau enggak ya? Rasanya kuliah di psikologi, aku baru 1 semester dan baru mau ke semester 2. Jadi rasanya sih selama semester 1 aja ya, karena aku belum terlalu lama kan, ini baru 6 bulan doang. Rasanya sih ya capek jujur dan berat, jadi di luar ekspektasi sih. Karena dulu aku miranya tuh kayak psiko ya adalah belajar manusia bla 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 paling gampang. Turns out ternyata nggak segampang itu gitu, bener-bener jauh dari ekspektasi. Ngapain aja belajar tentang manusia, budaya-budaya gitu deh pokoknya. Kayak ya gitu loh, kalian pasti tau lah pasti sih kalau ngapain, maksudnya kayak ya cari tahu gerak-gerik kalau orang kayak gini gimana, kalau orang kayak gitu gimana, dia kepribadiannya apa, bla bla bla. Belajar penyakit, belajar ya yang aku kaget tuh aku kan ngiranya kalau itu ada di jurusan, ternyata aku nggak ada jurusan gitu, maksudnya aku tuh paketan gitu, jadi aku bakal dapat semuanya. Nah, jadi dari semester 1 kemarin itu aku udah belajar kayak syaraf-syaraf otak kayak gitu-gitu, terus nama-nama penyakit segala macam itu juga udah mulai dapat sih.
enak atau enggaknya sih enak, karena itu tujuan aku masuk kuliah dari awal kan sama psikolog, jadi ya enjoy aja, cuman capek. Dari Cindy Teresia, Nat, menurutmu long distance relationship atau LDR itu gimana? Gini ya, banyak orang tuh kayak tapi ini persepsi masing-masing. Banyak orang kan kalau LDR kayak aduh gimana ya ini gimana ya gitu-gitu kan. Ya jujur aku juga kalau mau LDR sama Fikar aku bakal kayak aduh gimana ya gitu. Tapi balik lagi ke sisi kitanya sih, maksudnya kalau kita saling percaya ya udah gitu. Tapi kalau emang misalnya ternyata dia atau kita akhirnya menemukan someone yang lebih baik, ya gak gimana juga sebenarnya. Aku bingung juga sih maksudnya LDR itu gimana, cuman kebanyakan dari sekian banyak orang yang LDR itu kan gak lama ya, jadi ya yang aku tahu sih biasanya kalau LDR gak lama biasanya. Oke, dari Anabil_651, Cina tips jago makeup. Aku aja gak jago jadi aku gak bisa ngasih tips. Dari Putam, Nah ceritain tentang kenapa kamu milih jadi beauty youtuber. Sebenarnya nggak bisa dibilang jadi beauty youtuber juga ya, cuma karena emang konten aku kebanyakan beauty, jadi ya orang emang bilangnya biasanya beauty youtuber atau beauty vlogger. Tapi awalnya tuh aku iseng-iseng aja. Justru awalnya aku mulai di make up di YouTube itu aku nggak bisa make up, jadi cuma pengetahuan minim itu iseng-iseng aja. Ternyata ya sambil dijalanin ya ternyata asik, jadi ya udah akhirnya ya udah gitu kebanyakan makeup. Tapi sebenarnya kan ada vlog juga, nanti bakal ada challenge juga, bakal ada video di luar konten makeup gitu loh. Tapi emang sih kebanyakan konten aku tuh konten beauty, jadinya kayak gitu. Dari awal lagi, karena tuh kenapa lebih milih Atmajaya kebanding UI. Jadi bukannya lebih milih Atmajaya kebanding UI, nggak masuk coy di UI dulu. Tapi pas aku masuk UI ya emang di Atmajaya itu psikologinya emang bagus juga kan, akreditasnya A. Dan setahu aku, kata mamaku itu Atmajaya itu akreditasnya A udah se-Asia kan. Jadi kayak ya udahlah why not gitu lah, yang penting akreditasnya kan A. Dari Nadia Salsa, gimana caranya biar YouTube-nya viewersnya banyak? Aku juga nggak tahu ya, soalnya kan aku juga justru pas awal-awal aku nge-YouTube itu aku juga jarang nge-promosiin kan. Paling tuh kayak judul-judulnya doang yang aku buat agak menarik, dan itu ternyata mengundang banyak orang yang pengen nonton. Nah kalau misalnya tipsnya mungkin kamu sering-sering promosiin kali ya di Instagram atau di Snapchat atau di mana gitu, sering-sering promosiin aja gitu sih. Dita, Kanat dulu SMA, itu tadi udah aku jawab ya, aku dulu SMA IPS. Dari Claudia, kalau foundation yang buat untuk kulit berminyak apa, sama concealer yang bagus buat pemula apa? Nggak tahu ya, tapi sih aku benar-benar suka banget sama where is it? Sama Maybelline Fit Me yang Matte and Poreless. Itu kan kan kamu nanya buat kulit berminyak, berarti kamu mau yang kulit kamu jadi matte kan. Ya saran aku sih Maybelline Fit Me, karena itu emang bagus banget, aku nggak tahu lagi, bagus banget. Sama concealer dari Catrice sih bagus, yang cream itu kalau di aku sih nggak buat nge-creasing gitu ya, jadi bagus. Atau Maybelline Fit Me juga bagus. Dari Angel, ceritain awalnya gimana bisa make up dong Nat. Awalnya aku bisa make up itu iseng-iseng doang kan. Terus pas aku graduation, aku manggil makeup artist buat make upin aku. Nah sambil dia make upin, aku sambil ngeliatin, oh jadi tuh kayak gini. Ya lama-lama aku tertarik kan. Setelah tertarik, aku sempet pas aku lagi break UN itu aku sempat dilesin make up sama mamaku, karena teman mamaku itu dulu yang make upin Putri Indonesia gitu deh kalau nggak salah. Terus ya udah aku make up kan, aku belajar sama dia. Ya udah deh akhirnya tahu dan makin suka, jadi kayak. Dari Amel, karena tuh udah pacaran berapa lama? Ceritain dong waktu pertama kali ketemu sama pacar kakak. Aku udah pacaran tahun ini hampir mau 5 tahun. Ceritain dong waktu pertama kali ketemu. Jadi waktu itu aku datang ke satu acara SMP, dia buat pensi gitu. Aku datang terus aku lihat Fikar lagi di atas motor. Terus aku kayak, ih cakep juga ya. Ngomong ke teman aku, ih cakep juga ya tuh cowok ya, namanya juga masih SMP kan, alay-alay gitu. Terus itu ya udah kayak cuman oh ya udah, menurut
aku dia cakep, jadi yaudah gitu. Aku kayak yaudah, gue juga kenal gitu kan. Udah nih aku masuk, itu sekitar kelas 7. Nah pas kelas 8 itu, pas kelas 8 aku jadian sama sahabatnya Fikar. Nah aku sama sahabatnya Fikar dan sama Fikar itu beda sekolah kan, pas SMP, sampai sekarang sih maksudnya. Tapi ya pokoknya aku nggak tahu deh kalau si Fikar ini ada gitu kan. Nah sampai dulu kan lagi headsetsnya shuffle ya kan, dulu lagi headsetsnya shuffle, terus ternyata dia itu kan shuffle tuh kayak ada family-nya gitu kan. Aduh gila ya, gue alay banget. Shuffle kan kayak ada family-nya gitu kan. Nah aku gabung di family-nya, Fikar gabung di shuffle-nya, di satu klub yang sama. Sumpah alay banget, gak kuat gue. Terus sering-sering ngumpul gitu kan. Nah tapi pas ngumpul aku nggak pernah lihat dia latihan, dan dia juga nggak pernah lihat aku gitu kalau misalnya lagi ngumpul. Jadi kayak ya udah gitu kan, aku nggak tahu dia. Nah terus sampai akhirnya udah nih kan aku putus sama si sahabatnya dia ini. Terus itu pas aku datang tahun depannya lagi, aku datang ke acara pensi SMP itu yang sama. Pas aku datang, aku kayaknya sih ketemu dia lagi deh, aku lupa gitu kan. Ketemu tapi kayak ya udah. Nah terus habis itu sepulang dari aku acara itu, aku emang udah kenal sama temennya Fikar juga. Terus aku nanya ke dia, kenalin gue dong sama cowok, bla bla bla. Ya alay banget ya, masih SMP, jangan ditiru ya. Kenalin gue dong sama cowok gitu. Nah dia kasih nih 5 cowok. Terus aku liatin kan satu-satu, bla 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 bla. Nah entah kenapa, itu dari Twitter kan, entah kenapa aku tertariknya sama Fikar. Aku buka dong Twitternya. Terus kayak ini aja nih, yaudah Nat, lo grid aja gitu kan. Sumpah ya, zaman-zaman gue SMP tuh alay banget. Berbahagialah kalian yang tidak merasakan kealayan ini. Terus aku kayak, oh ya udah deh. Nah aku tuh sebelumnya nggak pernah nge-grade cowok sama sekali. Gengsi aku tuh gengsi level tinggi, jadi aku nggak pernah grade cowok sama sekali. Tapi aku penasaran banget kan sama dia. Akhirnya aku grade. Aku bilang, hai, lo temennya si Pip di BBM tuh kan. Terus dijawab, iya. Dia jawabnya iya doang. Terus tuh kayak, oh oke. Udah tuh kayak awkward gitu kan. Terus kayak, ya aduh anjir nih cowok gimana dah, pada gini banget gitu kan. Terus akhirnya yaudahlah, berlalu gitu kan. Jadi siangnya dia nge-chat lagi kayak kita belum kenalan gitu kan. Akhirnya kayak, oh ya hai, gue Nata, gue Fikar, belum sekolah di mana, basa-basi. Terus dia minta aku follow Instagramnya dia, Twitternya dia. Terus yaudah aku follow, terus dia nih kita follow-followan. Nah dulu zaman aku SMP, BB aku tuh suka disita kalau misalnya hari sekolah kan. Jadi aku nggak bisa dong ngabarin dia, jadi aku on Twitter gitu dari laptop. Sudah kan pulang sekolah aku on Twitter dari laptop. Terus aku ngeliat kayak tweetnya dia tuh kayak, aduh dia kemana ya, blablabla gitu-gitu. Aduh maaf banget, alay banget, kalian harus jijik deh. Terus itu kayak ya udah jijik-jijian gitu, mention-mention blablabla segala macam. Akhirnya tanggal 16 dia nembak. Terus udah nih kan jadian selama sebulan aku gak pernah ketemu. Terus akhirnya, dan aku benar-benar nggak tahu ya, maksudnya muka dia di foto dan asli itu beda. Nah terus mungkin tapi dia udah tahu aku yang mana gitu kan. Nah ini nanti cerita dia tahu aku dari mana. Nah terus udah nih kan, akhirnya kita memutuskan buat ketemu satu hari di satu cafe di Tebet gitu kan. Terus itu udah nih dia datang, cuk, aku minta ditemenin sama teman aku dong. Terus habis itu pas dia datang, aku tuh ngeliat cowok yang aku idam-idamin pas aku ke pensi 2 tahun lalu. Aku bilang dong ke temanku, lihat dong itu cowok yang kita bilang ganteng pas kita datang ke satu acara SMP ini gitu kan, 2 tahun lalu kan, sama 2 tahun lalu gitu, 2 tahun lalu kan gitu. Terus temanku kayak, iya Jernat, yang kita lihat itu kan di motor. Kayak iya. Nah dia itu arah jalan masuk mau ke kafe kan. So kayak dia mau masuk gitu kan, tanpa aku tahu kalau ternyata dia itu pacar aku. Terus pas dia masuk, dia kayak nyari-nyari gitu kan. Terus habis itu dia ngomong, Nata ya gitu kan. Terus aku kayak, the fuck ini siapa gitu kan. Terus kayak, jangan-jangan cowok gue gitu kan, Fikar gitu kan. Iya. Di situ aku langsung kayak, anjir, cowok yang gue bilang ganteng 2 tahun lalu ternyata jadi pacar gue gitu kan. What the fuck, kayak aneh banget gitu. Tapi dia udah tahu aku. Nah udah nih, setelah pacaran berapa bulan, dia baru bilang kalau ternyata dia itu udah mulai kepo-kepoin aku dari pas aku pacaran sama sahabatnya dia ini. Jadi dia udah kepoin aku udah lama. Jadi kayak tanpa aku tahu ini Fikar siapa sih gitu. Jadi ya gitu deh. Terus dari Gafrila Natania, karena lipstick matte yang nude favorite-nya apa? Banyak sih, tapi paling favorite aku itu Emina Cream Matte. Itu the best. Terus
dari Fatia Safira Nisa. Kesan-kesan kenal sama Banana Narcissist apa? Kesan-kesannya apa ya, seneng banget, seru lagi kan anak-anaknya, makanya aku kayak pengen cepet gitu. Seneng sih, seneng banget. Terus kalau dikasih pilihan eyebrows atau lip product, pilih yang mana? Kalau eyebrows aku tetap bakal stay di NYX, karena aku udah coba berbagai macam produk dan aku tetap cinta banget sama NYX. Kalau lip produk aku milih apa ya? Aku juga nggak tahu deh. Lip produk kalau dikasih pilihan, kamu nggak kasih pilihan apa? Kalau lip produk aku sukanya Emina, jadi ya aku tetap cinta Emina. Nah yang terakhir, pakai obat jerawat apa Nat? Itu udah aku jawab tadi. Jadi itu dia question and answer yang panjang dari grup subscribers aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa kalau yang belum join line subscribers aku, jangan lupa add line add-nya, nanti aku taruh di description box di bawah. Dan nanti akan ada step-step selanjutnya dari situ. Thank you guys so much for watching this video. I hope you guys like it. Jangan lupa di like dan di subscribe. So yeah, I'll see you guys on my next video. Bye bye.